Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini mengenai berbagai dinamika di pasar modal Indonesia dan juga dunia, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Reza Priyambada, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi Mas Vicky, selamat pagi Alex Channel. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Reza, sudah lama nggak ngobrol sama Mas Reza nih ya. Oke, kita ngobrol lagi di awal tahun 2024. Kalau bicara mengenai review perdagangan pekan pertama di tahun 2024, IHSG berhasil pecah rekor di level tertinggi, yaitu adalah di level 7.359,76 di hari Kamis pekan lalu. Apa yang bisa dianalisa dari pecahnya rekor ini dan proyeksi ke depan seperti apa, Mas Reza? Iya, baik, terima kasih Mas Wiki. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan IHSG, ya sebenarnya kalau kita lihat dalam intraday perdagangan ya, bahkan IHSG pun sempat menyentuh level di 7.403,58 di akhir pekan kemarin, Mas. Jadi di hari Jumat kemarin, meskipun IHSG ditutup melemah ya di level 7.350, tapi sempat menyentuh level 7.400 gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Vicky tadi bahwa IHSG menyentuh level rekor tertinggi terbarunya itu disebabkan karena pelaku pasar masih memiliki asumsi bahwa akan terjadinya January effect gitu. Nah, jadi dengan adanya asumsi bahwa akan terjadinya January effect ini membuat pelaku pasar cenderung melakukan aksi beli. Nah, kemudian di sisi lain juga pelaku pasar kan mengantisipasi pertemuan The Fed ya di hari Rabu atau Kamis kemarin yang mengindikasikan bahwa nantinya The Fed akan segera memangkas tingkat suku bunganya gitu. Jadi respon positif tersebut yang akhirnya membuat IHSG cenderung berada di teritori positifnya gitu. Walaupun kalau kita lihat dalam beberapa hari memang sempat terjadi pelemahan ya. Baik, artinya memang pengaruh dari January effect ini ataupun mungkin keyakinan pasar ini memberikan efek psikologis terhadap pengambilan keputusan dari investor sendiri begitu ya. Tapi kalau secara momentum gitu sejauh mana ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh investor di tengah penguatan ini, Mas Reza? Iya, memang kalau kita lihat kan sejak sejak akhir Desember kemarin IHSG kan sempat ditutup melemah ya di 7.272 ya. Terus kemudian memasuki awal pekan IHSG kembali mengalami kenaikan dengan penguatan sejumlah saham-saham terutama saham-saham perbankan. Nah, seiring dengan itu tadi pelaku pasar memanfaatkan sentimen dari keputusan The Fed yang perkirakan akan memangkas tingkat suku bunganya. Nah, terus kemudian juga dengan adanya sentimen positif tersebut, pelaku pasar memanfaatkan kondisi tersebut untuk cenderung melakukan aksi beli. Ditambah juga ekspektasi bahwa kinerja emiten akan cenderung positif sepanjang 2023 dan juga adanya sejumlah emiten yang akan memberikan dividen interim itu juga cukup memberikan sentimen positif di perdagangan pekan kemarin. Oke, kita ke saham-saham big caps yang menjadi movers market di pekan lalu, Mas Reza, ada BCA, BMRI, kemudian juga BBNI yang mencatat all time high gitu ya. Sejauh mana ini kemudian dapat mencerminkan keyakinan pasar terhadap kinerja full time year ataupun full year begitu di tahun 2024? Ya, di tahun 2023 pelaku pasar masih memiliki asumsi ya gitu, bahwa kinerja dari emiten-emiten perbankan ini masih akan bertumbuh ya. Nah, terutama kalau kita lihat kan sepanjang tahun 2023 memang sempat terjadi kenaikan tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia, tapi pelaku pasar melihat bahwa permintaan kredit masih cukup lumayan tinggi ya. Nah, itu yang akan membuat pelaku pasar cenderung mengkoleksi saham-saham perbankan. Dan kita bisa lihat di akhir pekan kemarin beberapa saham-saham perbankan terutama yang big caps ya, misalkan seperti BRI itu bisa mengalami kenaikan yang tadinya kita perkirakan level resisten di 5.500 tapi ternyata sempat tembus di 5.850 ya. Terus kemudian kalau kita lihat pergerakan dari saham-saham BCA juga cukup positif juga ya. BCA bahkan hampir menyentuh level 10.000 walaupun di akhir perdagangan kemarin hanya di level 9.575 ya. Begitu juga dengan saham-saham perbankan big caps lainnya.
Baik, kinerja ataupun pergerakan dari saham perbankan tiga ini yang kita kemudian tadi bahas, ini mengkonfirmasi kinerjanya secara full year di tahun 2023 dan ada optimisme yang kemudian masih dibawa. Tapi kalau 2024-nya sendiri sejauh mana Anda melihat bahwa sektor ini ataupun mungkin to be exact saham-saham tadi secara kinerja di awal tahun ini juga kayaknya memberikan bekal optimisme untuk kemudian investor tetap masuk di saham-saham big caps walaupun harganya udah mulai bergerak nih ke atas, Mas Reza. Iya, jadi memang pelaku pasar kan yang mereka lihat adalah potensi kinerja yang bisa diraih oleh emiten-emiten tersebut ya. Dan untuk perbankan, kalau saya melihat masih menjadi pilihan dari mayoritas pelaku pasar ya, seiring dengan boleh dibilang perbankan kan salah satu motor penggerak ekonomi, terus kemudian juga banyak kegiatan ekonomi juga bermuara ke perbankan kan, terus kemudian juga pertumbuhan dari kredit korporasi dan juga kredit konsumsi itu juga larinya juga ke bank, nah, sehingga sektor perbankan ini saya pikir masih menjadi pilihan dari para pelaku pasar. Nah, selain perbankan ya tentu saja konsumer kan, apalagi di tahun depan tahun politik gitu kan, gitu, di mana balik lagi ya adanya asumsi banyaknya peredaran uang, terus kemudian juga ya uang beredar itu pun kan juga larinya juga akan ke bank kan, sehingga itu yang akan membuat perbankan ini menjadi salah satu sektor yang cukup diminati oleh pelaku pasar. Dan saya kira tidak hanya big caps ya gitu, beberapa saham perbankan yang kalau kita lihat di beberapa di second liner ya, misalkan seperti BTN, BNGA, terus kemudian juga ada beberapa bank second liner lainnya pun juga menjadi pilihan pelaku pasar. Oke, walaupun memang sudah menembus all time high-nya, tapi Anda masih melihat possibility akan ada masuk ke potensial upside yang lebih lanjut begitu ya, Mas Reza? Iya, tapi memang tidak dalam waktu dekat Mas ya gitu, karena biasanya kan setelah setelah pergerakan saham itu menyentuh level tertinggi terbarunya biasanya akan diikuti oleh profit taking. Nah, profit taking yang terjadi pun juga saya pikir ini merupakan koreksi yang wajar ya. Jadi misalkan seperti BCA setelah menyentuh level 9575, terus kemudian di akhir pekan kemarin sempat menyentuh level 9600, kalaupun katakanlah hari ini terjadi koreksi sampai dengan 9400 atau 9350, saya pikir masih dalam koreksi wajar ya. Artinya mungkin dalam waktu dekat setelah mengalami konsolidasi setelah dalam waktu dekat mengalami kenaikan mungkin akan terkonsolidasi terlebih dahulu. Oke, berarti Anda melihat ada possibility koreksi di saham BBCA. Bagaimana dengan BMRI dan juga BBNI? Artinya kalaupun memang mau masuk sekarang, masih kemudian secara proyeksi masih melanjutkan penguatan atau jangan dulu karena sudah ada level tertinggi dan rawan terjadi koreksi? Iya, kalau yang saya melihat di akhir pekan kemarin memang sempat terjadi kenaikan, tapi di sisi lain volume beli sudah mulai berkurang dan kalau kita lihat mulai meningkatnya volume jual gitu, sehingga potensi koreksi itu dimungkinkan terjadi gitu. Nah, misalkan seperti tadi BCA sudah, kemudian BMRI ya di level 6475 kemarin. Terus kemudian kalaupun terjadi koreksi ke 6350 sampai dengan 6400 itu saya pikir masih koreksi yang wajar juga ya. Terus kemudian BRI juga kemungkinan terjadinya koreksi ke 5600 sampai dengan 5650 itu juga masih dalam koreksi wajar. Apalagi kalau kita lihat di57 kemarin sempat menyentuh level tertinggi terbarunya di 5750, kalaupun terjadi pelemahan ke 5500 sampai dengan 5650, saya pikir masih dalam koreksi yang wajar. Baik.